Masnya shock liat Nabila. Tapi dia gak tahu gue Nabila loh. Dia taunya nama aku. Bentar, apa jangan-jangan dia tahu ya? Soalnya nama aku tuh di akun yang aku pesan tuh Nabila sih. Cuma kayaknya Masnya pura-pura gak tahu deh. Masnya pura-pura gak tahu. Bahkan aku bilang gini, Mas, saya nih pas buat turun, Mas makasih ya Mas ya udah nyampe nih ceritanya kan. Mau putar balik aja nggak Mbak? Saya putar balik aja ya Mbak. Gak usah Mas, gak usah, nggak apa-apa, kata aku gitu kan. Terus aku bilang, Mas tadi tolnya berapa? Tapi coba saya cek dulu ya Mas, ada receh apa enggak. Kalau nggak ada aku mau pakai GoPay gitu kan niatnya. Terus kata Masnya, kan Nabila senyumnya kayak ngajak berumah tangga. Sih senyumnya ngajak berumah tangga gimana. Terus habis itu aku bilang, Mas maaf ya Mas, kayaknya aku gak ada receh deh. Tapi tadi berapa sih Mas? 10.500 kok Mbak, 10.500 doang, kata dia gitu kan. Aduh bentar ya Mas, saya cari dulu, kalau gak ada pakai GoPay aja ya Mas, udah gitu. Terus akhirnya kan GoPay aku ternyata sisa 7.000 ya kan. Ada aja Nabila tuh. Terus jadi aku tuh tipe orang kalau misalnya aku mau karena aku takut banget kalau aku GoPay-nya banyak, itu pesen GoFood mulu. Jadi aku nggak mau banyak-banyak. Jadi aku sengaja kalau mau aku pesan, baru aku transfer dari ATM aku, banking baru ke GoPay, ngerti kan? Nah, karena itu sisa 7.000, aku ya udah aku niatnya mau transfer kan dari banking mau ke GoPay biar nambahin buat bisa bayar e-tolnya. Terus masa kayak mungkin dalam hati dia tuh capek banget gue ngadepin cewek kayak lu. lu mending cepet-cepet turun deh kalau dalam hati dia gitu kali ya. Terus dia langsung bilang, udah deh Mbak, gak usah deh Mbak, gak apa-apa deh Mbak. Jangan Mas, jangan, gak apa-apa, tadi kan udah saya potong Mbak. Loh Mas potongnya dari mana? Gue gituin. Dari ini Mbak, dari ongkir. Beneran Mas, gak apa-apa. Iya gak apa-apa kan, emang Mbak udah bayar juga sih dari situ, katanya gitu. Udah termasuk ongkir kok Mbak, katanya gitu. Gak tahu deh Masnya bohong apa enggak, gue gak tahu deh, please banget dong lu kasih tau gue. Terus beneran Mas? Iya Mbak. Ya wes lah kalau gitu nih saya kasih tip aja ya Mas. Jadi akhirnya aku kirim sisa 7.000 tuh aku kirim buat tip gitu ceritanya. Aduh baik banget sih tapi Mas. Dan akhirnya tadi kan Mas niatnya kan mau muter balik ya, Mbak mau ini aja nggak, mau diputar balikin? Gak usah Mas, tadi aku udah bilang gitu kan. Terus akhirnya, Mas boleh deh nggak apa-apa. Lu perasaan kamu nggak secadar sekarang? Aku cadar dari dulu. Oke, ini ada yang nanya, Bil, gimana sih caranya biar percaya diri kenalan sama teman baru kayak aku nih? Aku kan belum pernah ketemu sama mas-mas yang nyetirin di Gokar aku itu kan. Gimana aku bisa se-welcome itu banget sama dia, dan aku bisa bener-bener ngobrolnya tuh kayak udah teman lama gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting kan kita memang, mau kita itu introvert atau extrovert, kita memang harus pandai untuk berkomunikasi dengan baik sama semua orang, siapapun. Dan kita harus tahu lawan bicara kita itu siapa. Nah, dan gimana sih caranya untuk menumbuhkan si rasa percaya diri itu? Kalau aku pribadi, karena emang anaknya tuh kadang aku emang anaknya kan pemalu ya. Bentar. Nah, karena aku tuh anaknya kan awalnya kan pemalu ya, kalau mama malu-maluin ya. Maksudnya lama-lama malu-maluin gitu loh. Nah, jadi aku tuh tipe orang yang kayak kalau mau kalau misalnya berinteraksi dengan contoh waiters, pelayan di restoran, atau misalnya di toilet gitu ya, ada mas-mas atau mbak-mbak cleaning service, terus misalnya kayak di contoh di Gokar, itu kan orang lain yang kita butuh untuk say thanks sama mereka karena mereka udah bantu kita, bener nggak? Biasanya aku belajar percaya diri tuh dari hal-hal kayak gitu dulu tuh, ngobrol dulu, kayak misalnya bukan harus ngobrol sih, tapi lebih kayak belajar aja gitu. Contoh, ketika aku di toilet, aku akan setelah selesai di toilet tuh aku bilang ke mbak-mbaknya biasanya, Mbak makasih ya gitu. Jadi nanti itu menurut aku sih gitu ya, aku dari hal kecil dulu tuh menumbuhkan rasa percaya diri aku tuh kayak gitu dulu. Mbak makasih ya, walaupun mbaknya mungkin nggak jawab apa gimana, tapi kita say thanks. Kenapa? Karena toilet yang kita pakai tuh dia yang bersihin loh, kayak gitu satu. Terus kalau misalnya di naik Gokar itu kan kita butuh jasa masnya untuk nganterin kita pulang, bener nggak sih? Masa kita harus jutek sih sama orang? Kita tuh harus selalu aku tuh segini sih prinsipnya ya teman-teman. Kalau kita pengen orang tuh baik sama kita, kita juga harus baik dulu sama orang lain. Jadi nggak usah meminta orang tuh kayak baik sama kita, mending kita baik aja sama orang dulu gitu loh. Dan aku tuh dulu
kadang at the moment aku tuh selalu kayak malas untuk nyapa, atau kayak yang naik gokar tuh kayak udah mas, sesuai map sih mbak, iya mas, oke aman ya gitu, ya sebatas itu. Tapi kadang-kadang kalau mood aku lagi bagus, aku jadi kayak nyapa gitu, mas, udah lama ya ngegokarnya gitu, dari biasanya mangkal di mana mangkal gak tuh, biasanya mangkal di mana kayak gitu. Dan menurut aku sih memulai membangun rasa percaya diri sih dari hal-hal kecil gitu ya. Terus belajar untuk misalnya depan teman kamu, belajar untuk atau nggak usah teman sih, kalau teman kayaknya udah lebih mudah ya sama orang. Contoh gini deh, pas presentasi gitu kali ya, pas presentasi lagi sekolah atau lagi kuliah, yang penting kamu menguasai. Orang tuh berani karena dia menguasai, itu intinya. Kalau kamu nggak menguasai apa yang mau kamu ucapkan, kamu akan bingung dan kamu jadi nggak percaya diri. Ngerti kan maksud aku? Jadi kayak aku nih contohnya, aku berani untuk nanya sama mas, ya contohnya karena aku tahu gitu, maksudnya apa yang mau aku omongin ke mas ada itu nggak gitu kan. Jadi kan aku berani kan, kalau aku nggak mau apa yang aku nggak tahu mau apa yang aku tanyain, aku nggak berani ngomong pasti gitu. Jadi aku tanya dulu dan aku berpikir dulu mau ngomong apa dan mau nanya apa gitu. Biasanya sih gitu sih aku, jadi untuk nembuin percaya dirinya tuh kayak gitu. Terus lama-lama ngalir juga. Dan aku biasanya kalau misalnya mau ngobrol, lihat dulu nih, misalnya aku pancing, contoh aja kayak kemarin, mas orang Jawa ya, Jawa mana? Kalau dia asik, ternyata jawabannya asik, friendly juga, aku akan naikin level pertanyaannya lagi tuh. Biasanya kayak ngobrolnya lebih seru lagi gitu. Tapi kalau misalnya tipenya orang yang nggak suka diajak ngobrol, dia introvert gitu ya, dia emang angkuh, nggak mau ngomong gitu, ya udah aku akan menghentikan percakapan aku. Jadi aku akan ngobrol yang penting-penting aja. Jadi kadang walaupun aku tuh extrovert banget, kalau kalian lihat nih Nabila tuh ngomong mulu, tapi aku kadang lihat lawan bicara aku juga sih. Nah kalau kalian kan lagi nggak ngomong ya, biasanya kalian kan cuma komen, jadi udah aku bawel sendiri. Iya aku kram. Pancing dapat ikan nggak kak? Intinya harus mikir bahasa basi dulu ya. Menurut aku sih untuk nembuin rasa percaya diri harus berani bahasa basi aja dulu sih sama orang. Dan aku belajar dari orang Jepang juga sih kan. Dulu kan aku kan karena masih di JKT kan sering banget ke Jepang. Orang Jepang itu suka banget menyapa orang. Walaupun contoh nih kita datang ya kayak mbak yang jaga toilet aja lah gitu, dia tuh kayak yang hai gozaimasu gitu kan. Terus kayak kalau misalnya kita datang kemana, dia tuh kayak hai gozaimasu, terus kayak yang arigatou gozaimasu. Bener-bener mereka tuh appreciate itu ketika ada orang yang menjadi tamu mereka, itu makan di restoran kah atau di hotel, kita nginep lah di hotel mereka. Jadi aku belajar dari situ tuh, ngerasa kayak oh iya kita harus kayak contoh, mungkin teman-teman suka mengabaikan juga nih hal-hal kayak gini. Kayak kalau misalnya kita lagi pesen makan, kan mas-masnya biasanya suka, saya ulangi ya kak, kita masih suka main handphone, iya mas, coba belajar untuk kayak ketika mereka ngomong, kita liatin mereka, itu mereka akan ngerasa lebih dihargain banget, dan gak akan ngerasa ya mentang-mentang gue waitress atau pelayan terus lo gak ngehargain gue ngomong ya. Jadi jangan sampai membuat lawan bicara kita tuh ngerasa insecure dengan kita, paham gak? Tapi kita harus bisa membuat mereka tuh ngerasa kayak oh ternyata pelanggan ini sangat appreciate aku, dia ngehargain aku sekali dengan aku mengulangi pesanan dia bener-bener ngeliatin loh gitu. Jadi itu tuh hal kecil itu tuh kadang bikin orang seneng loh teman-teman. Jadi kita selain belajar percaya diri, selain kita belajar berkomunikasi dengan baik, kita juga mendapatkan pahala ya kan, karena kan kita menyenangkan hati orang gitu. Bagaimana caranya percaya diri biar bisa mengantarkan martabak atau terang bulan ke rumah kamu? Kalau kuliah hukum diajarin psikologi juga gak sih? Aku sih gak belajar psikologi sih waktu itu ya, jadi kayak filsafat sih malah. Tapi ada belajar etika dasar hukum kayak gitu-gitu. Ngomong kalau diliatin Nabila bisa memisan.
di JKT boleh pakai hijab nggak? Ya nggak boleh dong kak. Tambal banyak aman udah aman sih. Tahu siapa tahu siapa? Kapan ke Potmom lagi? Dan kapan-kapan ya. Nanti kalau aku ke Surabaya lagi. Karena aku teman kakaknya Rara. Siapa nih? By the way udah lulus kuliah kan? Udah, alhamdulillah. Cerita dong tentang masa kecil Nabila yang kecil-kecil cabai rawit. Yang mana nih? Yang sebelum di JKT atau di JKT? Mah, susu jahe mah. Mak gue manggil papa gue. Gemes. Hai Kak Sala. Tau gak, gue mau cerita. Jadi kan kemarin kan di bengkel tuh, ini lanjut lagi ya. Ini ceritanya belum selesai nih. Bentar, sebelum cerita tentang anak kecil. Anak kecil lagi. Menurut papa enakan pakai susu gak sih? Pakai susu atau gak? Guys, enakan pakai susu atau gak? Ya kan nggak pakai susu juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai susu deh pak, jahe aja deh pak. Makasih papa, I love you. Enggak deh, gue gak usah pakai susu deh. Gue ngeliat muka lo aja deh. Iya. Yeah. Tau gak sih ini nih? Lanjut cerita ya. Jadi gini, kemarin kan waktu di bengkel tuh depannya kan ada roti yang jual roti gitu kan. Gue beli tuh roti-roti kayak roti-roti gitu, tapi yang versi di ya lu tau lah maksud gue lah. Maksudnya kayak emang gue muda itu sampai di catcallingin anak-anak muda yang sering berondong. Kayak shock banget sih. Aku kayak dia nggak salah deh catcallingin kakak deh gitu. shock banget. Nggak GR emang enggak gitu. Makasih Kak Wawa. Iya maksudnya kayak yang enggak, aku mau nanya sama kalian sih, emang aku masih masih Kak Sawa, kayak emang aku masih lucu itu ya sampai orang ngira aku anak SMP SMA. Tapi aku masih cocok kalau jadi anak SMA, jujur. Ngakak banget sih aku. Lanjut ya. Tadi kemana sih? Oh, cerita Nabila kecil cabai rawit. Pas aku di JKT atau udah nggak di JKT nih? Pas aku belum di JKT apa udah di JKT? Aku cocok gak sih jadi Rani? Kan lagi rame tuh Ipar Adalah Maut ya. Kayak aku Ipar Impian gak? Kayaknya kalau gue jadi Rani, kakak ipar gue bukannya demen sama gue malah jijik deh dia. Geli dia sama Nabila. Ada ipar gue berisik banget kata dia gitu. Adik ipar aku adalah sopir gue kali ya. Aku sih bersyukur ya, alhamdulillah untungnya aku gak punya kakak perempuan. Aku gak punya adik perempuan. Karena aku takut nanti mereka tersaingi sama aku. Gak bercanda ya Allah. Gak, karena kakak aku tuh laki, adik aku laki. Jadi aku ngerasa kayak dengan aku dulu di JKT kan aku takut aja. Takut jadi Ipar Adalah Maut lagi nomor lagi. Kalau gue jadi Rani entah misalnya nih, emang siapa sih ada ipar lo? Oh Nabila. Iya sih, kalau gue jadi lu sih gue juga mau. Mungkin gitu kali ya Allah. Amit-amit coy, amit ya Allah. Enggak. Aku agak shock. Jujur, gue gak mau nonton tuh film. Tapi ternyata diajakin nonton kemarin. Jadi kayak aduh, baru nyampe pertengahan aku udah pengen keluar atau gak lo?
Gue udah pengen keluar, gue pusing banget. Gimana sih, kok lu bisa sama kakak lo begitu gitu loh. Gue kayaknya, gue kalau punya kakak perempuan juga gue nggak bakal mau sih satu rumah sama kakak gue sih. Maksudnya mendingan gue nggak usah ngekos, mendingan gue nggak usah tinggal sama kakak gue daripada gue bikin mak gue khawatir. Ya udah gue kuliah aja di situ, ya nggak? Atau nggak gue tinggal latihan taekwondo. Jadi lu tenang aja kak, gue nggak apa-apa nggak tinggal di rumah lu, ntar gue latihan taekwondo gue gitu. Gue latihan silat, pak. Jadi tenang aja, kakak nggak usah khawatir punya adik kayak aku kak, gitu. Lucu. Bebas yang cerita masa lalu Nabila, bebas bilang mana aja yang di zaman di JKT boleh mah. Aku bingung, terlalu banyak kak cerita anak kecilku, tau gak sih, sampai sekarang juga masih kayak anak kecil sih gue. Maaf. I love you guys. Maafkan aku yang bilang ini ya. Minum es teh Yush. Udah sholat Isya belum? Ayo. Pak Junaedi, gue mah kalau jadi Rani nggak mau gue jadi Pak Junaedi. Gue jadi Kang Bajai. Lu tau gak sih, gue nonton Ipar Adalah Maut tuh gue jujur gue langsung takut, gue takut nikah deh kayaknya gitu. Tapi gue pikir-pikir enggak, itu adalah hal yang harus kita reminder buat kita berhati-hati, ngerti gak? Jadi walaupun aku nggak punya kakak adik perempuan, tapi kan aku punya kakak laki-laki dan adik laki-laki yang dimana pasti mereka punya istri kan, yang dimana nanti istri mereka kan akan menjadi ipar aku juga, ngerti gak sih? Jadi kayak aku jadi reminder, iya ya gue harus lebih peka dengan hal itu. Tapi aku jadi takut tuh gak sih? Gue takut jadi Rani deh. Enggak lah, gue lagi. Kalau Rani mah oke lah, dia cocok ya, karena dia cewek-cewek yang kalem gitu. Model-model Nabila jadi Rani, kakak ipar gue muntah kayaknya. Sorry. Guys, ke pos nggak? Lah, doa banget gue ke pos sendiri. Makanya kalau ada rumah tangga jangan ada cerita-cerita ke siapa-siapapun tentang rumah tangga. Bener-bener aku juga setuju banget lagi kak. Gue kira ngebosonin pas nonton, mantep cuy. Lu kayak lagi nonton ini bang. Biar nanya dong. Tadi gue mau cerita tentang masa kecil gue ya dulu di JKT ya. Gue bingung mau cerita dari mana, tapi pancing. Apa yang mau lo tanya deh waktu zaman pas apa coba? Gue masih pancing tuh, soalnya gue agak-agak lupa. Memorinya banyak ya tentang anak kecil tuh. Saran buat Nabila, menikahlah dengan siapa saja yang kau suka asal dia sholat. Benar sih, asal dia sholat dan mencintai Allah sih jujur makin gede, makin dewasa kayak aku benar-benar melihat bagaimana laki-laki itu hasbunallah hasbuminan nas. Jadi kayak hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia kepada manusia, terutama ayah ibunya. Dan kalau misalnya pun dia mau menikah sama aku tuh aku melihat banget sih bagaimana dia berperilaku kepada orang tua aku, bagaimana dia sopan santunnya kepada orang tua aku. Karena itu penting banget ya, ketika dia sayang sama orang tua kita,
pasti dia insya Allah juga sayang sama kita gitu. Dan menurut aku nggak hanya sholat sih Kak, tapi yang penting itu utama akhlak juga teman-teman. Jadi kalau kalian nyari pasangan, mau istri yang cantik atau suami yang tampan itu relatif, tapi carilah yang dimana cantik dan ketampanannya tuh tidak hanya di wajah, tapi juga bagaimana akhlaknya dia gitu. Karena kan kita menikah seumur hidup tuh bersama akhlaknya dia. Dengan akhlaknya dia akan bertanggung jawab sebagai suami. Dengan akhlaknya dia akan akan memberikan hak suami, melayani suami gitu. Apalagi kalau kita menginginkan pasangan yang terbaik dari Allah, kita juga harus memantaskan diri gitu. Karena bila dia sholat 5 waktu tapi dia selingkuh gimana? Berarti akhlaknya nggak bagus. Karena kalau misalnya akhlaknya bagus, dia pasti akan berpikir berapa kali juga untuk selingkuh. Karena dia tahu agama yang baik. Kalau dia tahu ilmu agama dengan baik, dia berakhlak baik, ya, dia juga belajar dengan para asatis, para guru-guru, dia akan tahu kok perbuatan itu dilarang atau tidak dalam agama. Jadi mau dia sholat gitu ya, tapi kalau misalnya dia memang akhlaknya kurang baik dan dia tidak memahami betul makna dari, dan kalau kata Ustadz Adi Hidayat yang pernah aku tonton di kajiannya, kalau sholatnya dia benar, dia sebagai seorang muslim tuh nggak mungkin ngelakuin hal yang tidak baik, ngerti nggak? Jadi kalau kita ngelakuin yang tidak baik, mungkin sholat kita belum bener gitu. Walau lam bisawab ya. Steering motor apa kabar? Steering motor, power steering ya. Aduh ya Allah, gue kagak tahu lagi tuh. Dulu suka sama siapa pas masih SD? Gak pernah suka sama aku sih. Dulu pas SD malah kakak kelas aku suka sama aku. Karena dulu aku udah belum masuk JKT, tapi aku udah ikut-ikut entertain gitu kan. Udah belas kamu udah gede, dulu masih imut-imut banget ya. Masa Nabila sekarang masih imut-imut aja Kak? Sekarang udah gak imut ya? Jangan dong, masa kalau sama Nabila tempat 5 waktu dia sholatnya. Jangan beribadah karena manusia. Jadi niatnya kita tuh beribadah untuk Allah Kak, gitu. Emang ngapain sih mah nontonin aku? Mamaku masih nontonin aku sampai sekarang. Udah punya anak belum lah? Nikah aja belum. By the way nama gue Adul tapi bukan Adul Komeng ya. Lucu banget komennya. Asik. Pilihlah dia yang mau saat di depan menjadi imam, bukan cuma saat jadi jenazah. Gimana kabarnya Kak? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga kalian gimana, sehat? Kenapa jadi tanya-tanyaan keluarga ya? Oh, gimana dulu rasanya jadi bontot di JKT48? Iya, happy sih karena dulu ngerasa yang paling kecil, jadi paling diperhatiin, terus paling manja, paling dimanja juga. Dan aku ngerasa tuh kalau misalnya jadi yang paling kecil tuh banyak teman-teman aku banyak ngalah sama aku dulu. Terus bisa jadi yang paling bontot tuh ada enggaknya lah. Kita kan, aku juga paling kecil tapi aku juga harus belajar dewasa kan. Aku harus belajar menyesuaikan kakak-kakak aku yang usianya udah lebih jauh dari aku gitu, kayak Kak Melody, Haruka, Kak Kinal, siapa tuh kayak aku harus menyamakan juga ketika aku makin aku bertambahnya usia, aku jadi ngerti ada di mana aku boleh manja, ada di mana aku harus dewasa.
aku jadi ngerti gitu. Dulu kan kayaknya ya udah dibabat aja gitu, gue pokoknya maunya AA gitu, orang harus ngikutin, dan egonya masih tinggi banget gitu kan. Kalau salah masih gengsi buat minta maaf gitu. Cuman makin gede kayak makin belajar, oh kalau aku juga tipe orang yang kalau misalnya aku salah, aku tuh nggak suka ditegur banyak orang. Jadi misalnya kalau misalnya lagi di review, kalau habis perform teater kan suka dikasih tahu ya tadi salahnya di mana di mana di mana. Nah, aku tuh paling nggak suka banget kalau misalnya aku ada salah dan di dikasih taunya tuh banyak orang gitu. Jadi kayak lebih baik kalau ada salah, lebih baik dia kasih taunya tuh face to face aja gitu. Jadi aku diajak ngomong di belakang kayak gitu. Kalau kamu udah ngertiin aku kayak gitu. Dulu gue beli sangat introvert sekali, mana ada kak. Rena sama Akica lebih sering kontekan siapa? Kayaknya Rena deh. Kalau Akica kan kadang, misalnya secara bahasa juga aku agak bingung ya. Akica juga takutnya udah gak bisa bahasa Indonesia. Ada yang nanya, Bill, udah siap nikah? Kalau ditanya, jujur, semua orang kayaknya ditanya tuh gak ada yang pernah siap juga sih kak. Mungkin kalaupun ada yang, gue tanya teman-teman gue, kayak mereka siap pas nikah, pas dalam pernikahannya ternyata mereka nggak siap. Nah buat aku, menurut aku, secara pandangan aku, kayaknya nggak akan pernah ada orang yang siap untuk menikah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk menikah. Ngerti gak? Mempersiapkan diri kita untuk menikah sehingga kita mampu untuk menjalani pernikahan gitu. Karena kadang banyak orang, oke, gue siap, tapi mungkin secara ilmu atau misalnya secara pelajaran dalam pernikahan mereka belum. Nah menurut aku, jadi daripada kita memikirkan kita siap atau enggak, lebih baik kita mempersiapkan diri kita gitu, belajar dengan guru-guru kita dengar kajian tentang pernikahan. Jadi kita tahu nanti ketika udah berumah tangga tuh hak gue sebagai istri apa, kewajiban suami apa, juga hak suami apa, kewajiban aku apa, kayak gitu. Nah kamu udah makin dewasa ya sekarang, masa kayak anak kecil kan gak mungkin kak. Candu gak tuh? Mama ngerasin gak kok sama Candu? Walaupun dikasih juga gak bakal kak gue sama Candu. Dulu pas masuk di JKT didaftarin mama ya, kalau nggak salah. Mama sini mama sini aja nih, ada yang nanya nih mah. Aduh minum aku jauh banget lagi. Kenapa sih? Kok bermasalah tadi? Tadi ada nanya nih, katanya mama dulu waktu di JKT aku didaftarin nih ya. Iya, didaftar. Kok bermasalah tadi? Kok bisa bunyi? Tadi ada nanya nih, katanya mama. Bisa bunyi. Bunyi apaan? Info jatuh. Komen. Fastering di mana, Le? Kumaha ceritana eta ban bisa bocor kemarin, Bil. Aku ingat. Aku bukan orang Sunda tapi ngerti bahasa Sunda, gimana tuh? Aku ingat pertanyaan bagus itu. Aku jadi rewrite tahun 2011 nih. Jadi Pipi telul masih guys. kita ada bukan audisi ya, kita bukan daftar, kita dipanggil ya Yu, ya. Suruh ke jalan apalah itu di Jakarta Selatan. Itu rumahnya gede banget gitu loh. Nah, kamu pakai baju mama lagi. Terus pakai celana pendek, celana short waktu itu kan masih SD kan. Aku lagi mau masuk, terus aku lihat orang Jepangnya nih kalau nggak salah tuh Komisa Amago. Satu lagi almarhum siapa? Shiro-san ya. Lagi di atas, orang Jepangnya lagi ngobrol sambil ngerokok.
Pas aku ngeliat ke atas, aku bilang sama Ayu nih, orang Jepangnya kayaknya lagi break nih, lagi siang, lagi ngerokok kan, jam 2-an kalau nggak salah. Terus aku ngeliat ke atas, nah aku nunduk ya, ibaratnya nunduk gitu. Nah, orang Jepangnya nunduk lagi, terus mama nunduk lagi, orang Jepangnya nunduk. Kayak kelar-kelar. Dan nanti kok nundak-nunduk kayak nggak kelar-kelar nih itu, tapi mungkin mereka menghargai karena mama kan orang tua gitu. Terus udah masuk cuma itu aja, cuma oh berarti belum telat gitu. Kecuali kan kamu agak kesiangan kan, orang udah pagi. Wah ini mudah-mudahan belum kelar, kayaknya mungkin lagi istirahat gitu. Udah. Situ. Nabila, bapakku dulu ngosiin kamu. Berarti kamu umur berapa? Bapak kamu umur berapa ngosiin aku? Shock banget loh. Kalau aku followers baru. Hai followers baru aku. Terima kasih loh udah follow Nabila loh. Semoga terhibur dengan live Nabila ya. Aku boleh ngefans sama gingsulnya nggak kak? Mohon maaf nih, kenapa gingsulnya doang? Orangnya enggak. Kenapa diem bil? Enggak. Tau nggak? Tadi tuh kayak kadang suka ada puzzle yang kita harus ngisi, harus sesuai dengan ininya. Tau nggak sih itu kenapa? Kayak ada remindernya gitu. Udah bilang aku ngefans banget kamu waktu masih di JKT. Makasih loh kak. Kalau habis makan tuh pakai tangan jadi kuning deh tangannya, bete deh. Udah selesai ceritanya. Ya kali nggak terhibur ya kali bang. Ma, papa jadi beli jahe nggak sih mah? Ya Allah, bapak gue nggak beliin. Apakah aku harus keangkringan? Keluar lagi? Oh, lintas generasi. Kak dulu masuk JKT didaftarin mama, hijrahnya juga diajak mama kah? Enggak, aku tuh mau pakai hijab bukan karena disuruh orang tua atau dipaksa dengan siapapun. Memang kemauan aku sendiri. Jadi emang hati aku yang alhamdulillah Allah berikan hidayah di hatiku untuk mau pakai hijab gitu. Jadi beberapa orang juga dulu mikirnya aku pakai hijab juga bukan kemauan aku sih, dulu orang mikirnya gitu, tapi padahal ya aku memang mau sendiri gitu loh. Aku memang mau sendiri, berniat insya Allah karena Allah Ta'ala, dan aku minta Allah supaya Allah tuh istiqomahin hati aku dan mudahin aku untuk terus menggunakan hijab aku sampai aku meninggal nanti. Karena ya kalau nggak dari kita siapa lagi, ya nggak sih? Dan juga kalau kita tuh berniatkan menginginkan lebih baik karena Allah dan memang kemauan sendiri, nanti kalau misalnya kita dikecewain oleh manusia, kita nggak marah sama Allah, ngerti kan? Jadi kalau kita karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita melakukannya karena manusia, untuk manusia, takutnya nanti ketika manusianya itu menyakiti kita, mengecewakan kita, kitanya malah jadi kayak nggak mau melakukan kebaikan itu lagi, ngerti gak? Jadi kalau kalian teman-teman semuanya memiliki niat baik apapun itu ya, niatinya karena Allah Ta'ala aja. Kayaknya dulu papa aku ngasihin kamu pas kamu kayaknya pas kamu SD papa aku ngasihin kamu. Wow. Berarti kamu masih belum lahir ya, Dek? Kamu kelas berapa, Dek, sekarang, Kinara? Ada yang bilang tapi jujur Nap, cantikan pakai hijab. Nah, tapi kadang-kadang ada juga fans-fans yang sering banget aku kalau perhatiin gitu, kalau misalnya di sosial media kan masih banyak orang yang kadang nggak posting aku yang belum pakai hijab kan, terus kayak cantikan yang dulu ya waktu belum pakai hijab.
sebenarnya gini ya teman-teman, aku berhijab atau enggak tuh alhamdulillah memang dari aku di JKT sampai sekarang aku nggak pernah merubah bentuk apapun muka aku. Bener-bener ya udah muka gue begini deh, lo bibir gue begini ya begini gitu kan, gingsul gue, hidung gue, mata gue pun kayak aku nggak pernah extension apa segala macam, nggak pernah sulam alis dan apapun, kayak aku tetap jadi diri Nabila, tapi aku hanya menggunakan hijabku karena sesuai dengan kewajiban muslimah untuk menggunakan hijab gitu. Dan kadang walaupun dulu ya, kalau dulu sih aku sedih sih kalau ada yang bilang kayak ih cantikan yang dulu deh waktu belum pakai hijab, kayak padahal kalau aku lagi di rumah nggak pakai hijab pun kayak aku ngaca ya, aku masih tetap kayak lu tetap Nabila, cuman orang kan udah nggak bisa melihat yang seperti itu lagi karena bukan mahramnya kan, jadi kayak ya udah kadang aku nggak mau memikirkan, nggak mau pusing memikirkan hal itu loh. Yang penting kalau kata papa mamaku tuh jangan capek, jangan pusing atas penilaian manusia, tapi jadilah apa yang Allah mau lah gitu. Asik, masuk Pak Eko. Ya kan, karena kalau kita mementingkan pikiran manusia, penilaian manusia tuh gak akan ada habisnya teman-teman. Tapi jadilah sesuai apa yang Allah mau aja. Lagi pula cantik itu relatif, bener gak? Ada orang mungkin gak suka tipe cewek yang mukanya kayak Nabilah, banyak. Ada, tapi laki-laki yang atau perempuan dia suka sama tipe muka Nabilah, ada. Dan jangan apa, kadang tuh kita kadang ngerasa harus disukai atau diterima oleh banyak orang atau validasi. Tapi sebenarnya nggak juga. Semua orang berhak menilai dan semua orang berhak memilih. Jadi menurut aku memilih untuk menggunakan hijab. Mereka menilai aku itu A, B, C, itu pilihan mereka. Yang penting aku fokus terhadap diriku sendiri. Karena aku nanti meninggal pun sendiri, nggak bersama siapa-siapa juga. Jadi ya nggak apa-apa. Cuman yang paling harus kalian tahu dan ingat adalah kecantikan itu tidak dilihat benar-benar dari rupa aja loh teman-teman, tapi juga dari hati. Kalau kata papaku tuh, Allah tuh nggak lihat kamu tuh cantik atau enggak dulu, cantikan yang dulu apa cantikan yang sekarang, tapi Allah tuh ngelihat hati kamu mbak. Allah tuh ngelihat kesungguhan kamu dalam kamu memperbaiki diri kamu gitu. Ya udah, jadi kalau sekarang ya, kalau misalnya lihat komen-komen yang kayak kadang cantikan yang dulu gini-gini, ya kan yang dulu sama sekarang sama aja sih gitu. Jadi aku lebih kayak fine-fine aja sih sekarang. Betul, kita itu bakal cakep di mata orang yang tepat ya guys, itu bener sih. Kita akan terlihat menarik di mata orang yang bener-bener memang mungkin Allah takdirkan untuk kita gitu loh, atau ibaratnya untuk ya dengan orang yang tepat aja. Kayak kalian milih Oshi, ya kan, mungkin buat kalian Oshi kalian yang paling cantik, tapi buat yang lain yang Oshinya bukan aku misalnya, ya dia ngeliat Nabila biasa aja, ngerti nggak? Begitu pun sebaliknya, misalnya Oshinya dia yang A, ya buat dia yang lain biasa aja, Oshinya dia yang paling cantik. Atau buat fans aku ya, buat fans aku mungkin ya Nabila yang paling cantik, yang lain biasa aja karena Nabila Oshinya dia, ya kayak gitu aja. Makasih kata Kato. Nabila sama Kamila masih komunikasi nggak? Masih. Oh ya, Oshi apaan Bil? Aku lupa. Di sini nggak semua fans JKT ya. Oshimen itu adalah member Oshimen itu bahasa Jepang, yang dimana dulu waktu saya masih di JKT48, waktu Nabila masih di JKT48 itu fansnya Nabila manggil saya Oshimen, Oshi gitu. Oshi itu member yang disukain sama fansnya gitu. Makin lama makin deep talk. Tergantung sih kak. Soal tahajud Bil, ini jam berapa emang? Belum jam 12 kan?
Gue dulu sering banget ulang-ulang video Viva JKT48 demi lihat Kak Nabila. Demi lihat Kak Nabila kecil. Dulu Nabila masih remaja, sekarang udah gede. Iyalah Kak, aku udah berapa sekarang? Masa kecil mulu. Betul.